Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini Pak, menindaklanjuti pertanyaan saya yang kemarin. Kebetulan saya perkenalkan dulu, nama saya Hasanuddin, asal dari Tangerang. Kegiatan saya sehari-hari memberi makan orang kalau pagi. Kegiatan saya selanjutnya adalah mengelus-ngelus daun yang segar sama daun muda. Akibat elus-elus daun muda dan daun yang segar ini akhirnya punya limbah, yaitu berbentuk daun jati sama daun pisang. Baik. Kemudian ada limbah kaldu presto. Baik. Untuk selanjutnya saya punya POC buah sisa yang usianya yang sudah ada 3 botol, yang satu kurang lebih sudah 10 tahunan. Alhamdulillah. Cuma sudah nggak ada baunya. Iya. Yang dua, ya. yang dua itu masih bau buah-buahan. Usianya kurang lebih 5 tahunan. Bapak ingat enggak dulu buatnya? Dari buah pepaya Dicampur apa? sama E4. Oh, empat. Terus saya juga punya fermentasi lele yang menggunakan nanas. Baik. Usianya 3 tahunan. Nah, untuk saat ini saya mencoba keyhole, cuma laka berhubung rumah saya itu rumah tipe gedung bioskop, yaitu 21. Akhirnya saya menggunakannya di atas got. Dan alhamdulillah sudah saya tanam beberapa tanaman. Yang sudah panen adalah pare. Baik. Cuma ada kendala, saya selalu berantem tiap hari sama si Siti. Si tikus itu. Si tikus. Jadi saya nanam ubi udah jadi dimakan tikus, nanam jagung dimakan tikus. Itu pun sama kunyit juga sama dimakan tikus habis. Cuma yang ada tinggal kunyit hitam, kunyit putih, temulawak, sama jahe emprit. Tikus enggak mau Pak itu Pak? Alhamdulillah enggak. Oke, baik. Terus ini sama ginseng Jawa. Oke. Yang tersisa itu semuanya habis sama si Siti. Oh. Nah, siap. terus ya saya mohon itu bagaimana yang sudah ada itu untuk bisa dimanfaatkan kembali gitu Pak. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, coba ini kan sudah satu testimoni bagaimana caranya kita membuat produk. Bapaknya kan bilang tanam pare pahit dimakan Siti katanya. Ya betul ya. Terus habis gitu kunyit tetap dimakan Siti juga. Tapi ada yang tidak dimakan. Jahe tidak dimakan. Terus apa lagi tadi? Kunyit hitam tidak dimakan. Terus apa lagi? Som Jawa tidak dimakan, ginseng Jawa. Temulawak tidak dimakan gitu. Loh, sebentar Pak, kalau seandainya kita nalar sama-sama, kenapa ini kok tidak dimakan? Nah, supaya tanaman sayurnya yang lain juga tidak dimakan, tolong yang ada ini Bapak coba mainkan. Iseng-iseng di blender, dibuat seperti buat set PT, siramkan di sini, Bapak lihat. Akhirnya nanti Bapak bisa ketemu formula. Ternyata Siti di tempat saya tidak mau makan ini. Kan gitu toh Pak. Nah, keluarnya produk. Tahu Bapak Ibu? Jadi kalau begini nanti bisa keluar produk. Bapak akan yakin, kenapa? Ini loh tanaman saya tidak dimakan. Nah, ketika Bapak bilang begitu, nanti tetangga di kota, apalagi di kawasan kampung begitu, tikusnya banyak atau tidak? Nanti Bapak buat dalam bentuk botolan, tinggal semprot tikus supaya tidak masuk rumah. Betul atau betul kira-kira? Terus yang kedua, tadi sekalian Bapak tadi lupa Pak, yang bawah pohon tegakan jati tadi kunyit Pak yang paling bagus. Ada 3, kunyit, kencur, sama lengkuas.
Nah, untuk yang kedua, Bapak punya limbah daun jati. Daun jati yang muda ini ya. Terus sama daun pisang. Nah, Bapak Ibu, Google itu sudah pintar semuanya. Kalau Bapak Ibu olah daun ini, supaya kita disebut lebih intelektual, buka di internet dulu Pak. Kandungan daun pisang. Yang kedua, kandungan daun jati. Terus sekarang ada WA aja sudah ada yang pintar juga, betul ya? Seandainya daun pisang 50%, daun jati 50%, komposisinya keluar apa? Muncul Pak di Google sekarang Pak. Loh serius. Lah nanti setelah muncul ini ketemu NPK. Standarnya hanya 2, 2, 2. Kalau ada yang kurang di bawah 2, Bapak tanya lagi di Google. Bahan apa yang mengandung bahan yang kurang? Paham maksud saya? Sampai ketemu 222. Setelah 222, ini kan permanen Bapak. Permanen, tahu permanen ya? Ini kan pasti dikerjakan dan pasti ada limbah kan Pak? Nah, kalau yang sudah pasti, tolong ini digeluti. Kalau yang lain tidak tak suruh Pak cari prosentase dan keluar kandungan berapa Pak. Tapi karena ini sudah pekerjaan Bapak dan pasti, walaupun ini jumlahnya kecil, tetapi kalau ini diolah jadinya pupuk, Bapak punya pupuk yang bagus. Setelah punya pupuk yang bagus, karena juga ngasih makan orang terus Pak. Di depannya ini kan warungnya Bapak nih, betul Pak ya? Ini ada orangnya enggak yang beli Pak? Loh sebentar, ini harus ditanyakan dulu. Terus yang kedua, orang-orang ini ngomong enggak kalau di dalam warung itu Pak? Enggak. Ini minta maaf, ini penting sekali Bapak Ibu. Pinggir-pinggirnya warung, walaupun kecil, tolong kasih polybag. Seandainya Bapak bisa enggak foto banner-banner yang di sini yang Bapak dibutuhkan di sana, tempelkan di sana. Bapak cerita, saya kemarin habis pelatihan dengan BSM. Ini loh, ternyata sayur ini, seandainya seledri kenikir deh, ini seledri ini kenikir gitu loh Pak. Seledri kenikir itu bisa bantu asam urat. Orang kan pasti baca, terus nyoba, terus nanti orangnya pasti kepengen beli ini Pak. Bapak buat media ini perlu pupuk atau tidak? Pupuknya kan sudah ada pabriknya. Betul atau betul? Nah, mulailah produksi di sini. Bapak Ibu, ini yang saya senangkan kalau sudah punya pasar. Di ilmu tertinggi kami, ketika Bapak Ibu belajar di tempat kami, ilmu tertinggi kita adalah tempat rekreasi. Rekreasi itu isinya apa? Bapak Ibu pernah ke rekreasi enggak ini? Saya tanya dulu, saya fair-fairin. Ketika Bapak Ibu rekreasi atau pindah makan? Ke tempat rekreasi sudah jauh-jauh yang dicari apa? Warung kan? Betul enggak? Dan makan kan? Pasti atau tidak? Jadi kalau kita punya tempat makan, ini tinggal nambah sedikit jadi tempat rekreasi. Loh Pak, tempat saya 21 katanya bapaknya kan gitu. Tahu 21 gedung Biskup Bapak Ibu? Kalau tempat saya tempat makan itu sudah jadi tempat rekreasi. Karena apa? Di tempat rekreasi ini orang ngobrol, orang berinteraksi. Budayakan di tempat ini jadi orang cangkruk dan orang bicara. Tapi yang bicara jangan gosip. Yang bicara di sini di debat gara-gara ayam 10 jadi miliarder lah. Terus yang kedua bahas di sini sayuran organik, ayam organik, telur organik. Kata rekreasi Bapak Ibu itu bukan bangunan yang hebat, bukan bangunan yang besar, bukan tempat yang luas, tapi rekreasi itu dan kreasi.
Jadi orang datang ke warungnya Bapak ceritani, terus orangnya langsung pulang bilang begini, oh iya bener, sekarang saya punya ide, itu cocok jadi tempat rekreasi. Bapak Ibu tahu enggak, pernah datang ke Pak Kiai enggak? Ketika punya masalah. Yang dicari apa? Solusi. Sama ini. Bapak Ibu jadi kiai juga di sini. Sebentar. Orang yang datang ke sini ada orang yang sehat, ada orang yang sakit, betul atau tidak? Ada orang yang susah, ada yang orang senang, betul enggak? Terus yang kedua, ketika orang datang ke sini pas untuk Bapak Ibu, pas enggak punya jawaban untuk hidupnya, Bapak Ibu ngasih solusi, ini loh makanan sehat, ini loh bisnisnya, saya sedang bisnis pertanian, maka Pak, saya jamin rame warungnya Bapak. Tapi ya kesel, capek Pak, ngomong kayak saya. Bisa dipahami kira-kira? Jadi saya minta tolong. Kalau sudah seperti Bapak punya market, ini punya market Bapak Ibu, ini sudah jadi. Yang pasti kan punya limbah pasti. Yang dijual kan pasti. Sekarang tinggal dibesarkan. Membesarkan ini tidak bim salah bim. Kalau Bapak tidak berubah caranya, ini cuma warung. Kalau warung di sini terus sebelah ada warung yang lebih besar, lebih murah, pindah atau tidak? Pindah. Supaya Bapak yang kecil ini menjadi besar, inovasi. Inovasinya apa? Saya cuma tidak jual cuman warung. Saya tidak hanya cuma jual nasi, tapi yang saya jual makanan sehat. Buktinya apa? Ini loh tanamannya. Ini loh cara buat pupuknya. Orang akan belajar ke sini nanti. Kenapa marung di sini? Yang dicari Bapak bukan nasinya. Nasinya cuma bonus. Betul atau tidak kira-kira? Akhirnya kita punya murid Bapak Ibu. Punya murid enggak kalau begitu ceritanya? Punya murid. Dan tugas kita bermanfaat bagi orang. Kita jadi guru ngajari orang-orang yang tidak tahu jalan. Di dalam konsep saya, kalau sudah sampai tempat rekreasi, kalau kemarin kita ngolah sampah-sampah kita, kalau sudah tempat rekreasi kita ngolah sampah-sampah masyarakat. Sampah masyarakat itu apa? Orang-orang yang terabaikan. Orang-orang yang tidak ada harapan. Pengangguran. Kalau di kampung pengangguran terus tidak kerja-kerja, jadi omongan orang enggak? Jadi. Preman yang tidak punya pengharapan. Tolong diberi motivasi di sini. Ini loh ada potensi. Ngolah pupuk, buat pertanian, buat macam-macam. Itulah ada sarana. Itulah ada kesempatan. Bisa diterima Pak? Terus yang kedua, Bapak punya kaldu. Kaldu di presto. Ini apa yang di presto Pak? Apa? Daging. Dagingnya apa? Daging sapi. Ayam juga? Enggak, daging sapi. Daging sapi itu kandungannya tertinggi apa Bapak Ibu? Asam amino. Sekali presto daging berapa Pak? 1,5 kilo. Airnya berapa Pak? Setengah liter. Oke. Bapak Ibu, ayo kita lihat sama-sama. Limbah sama barang yang utama mahal mana? Kan saya tanya dulu kan. Dagingnya 1,5 kilo. Anggap aja harga 100 berarti berapa? 150.000. Betul ya? Limbahnya berapa? Setengah liter. Ditambah air kelapa 80%. Berarti berapa? 4 liter ya? Betul ya? 4 liter ya? Kalau ini 2, ini 8. 4 kalinya kan? 2 liter ya? 2 liter. Berarti ketemunya pupuknya berapa di sini asam aminonya? 2,5. Oh, kok enggak ya Pak? Mahalan dagingnya Pak. Iya. Nah, tapi yang penting satu ini dikalikan dengan 40. Kalau asam amino nutrisi itu harganya 40, berarti ketemu 100.000. Tapi ya lumayan kan? Saya minta maaf. Ini harus diolah. Bapak punya tempat tabung. Nah, enggak apa-apa. Nanti kalau ini sudah jadi nutrisi, sampah yang lainnya Bapak giling masukkan di dalamnya. Nah,
Kalau ini berasal dari asam amino, ini jadi umami Bapak Ibu, jadi enak. Tahu ya umami ya, enak. Sekarang carikan lalapan-lalapan yang kalau dimakan jadi enak. Contoh, kacang panjang, rasanya jadi gurih. Orang kalau makan kacang panjang yang organik, yang betul-betul apalagi ditambah dengan asam amino, rasanya jadi gurih. Orang akan tanya, kok bisa? Betul atau tidak? Terus besok Bapak jual di sini juga bukan hanya ini, lemon semuanya. Tolong Pak, sebelum pulang foto semua tempat ini. Pelajari sampai ngeh Bapak Ibu. Minta maaf, tempat ini semua ilmu. Walaupun kita tampilkan sederhana itu semua ilmu. Kalau Bapak Ibu jeli memperhatikan dengan seksama itu semua uang. Betul atau tidak? Tolong itu diduplikat di rumah masing-masing. Semua tempat pelatihan kami menunjukkan lihat dan temukan ide. Walaupun semua orang berbeda-beda cara pandangnya. Bisa dipahami ya? Pak, bisa dilakukan? Nah, terus nanti yang punya barang yang lama-lama tadi yang tidak berbau, enggak apa-apa Pak. Bapak tinggal campurkan, dia akan aktif lagi. Begitu ya? Minta gimana? Ya, enggak usah. Sudah enggak usah apa-apa. Ini enggak usah apa-apa. Enggak perlu apa-apa Bapak Ibu. Iya, yang pakai yang 4 lanjutkan, enggak usah pakai 4 lagi, enggak perlu Pak. Begini loh Bapak Ibu, saya minta maaf ya, saya tunjukkan. Kemarin siapa yang tanya katalis di sini ya? Cara buat katalis siapa kemarin tanya? Oh ini masnya. Saya minta maaf ya, begini loh. Katalis itu Bapak Ibu, itu hanya kondisi urgent. Kenapa sih harus luncurkan katalis? Itu karena kondisinya saja yang lagi urgent. Kalau bapak-bapak cuma untuk sendiri-sendiri di rumah, tanpa katalis pun enggak apa-apa. Paham maksud saya ya? Saya buat katalis ini gara-gara kondisi yang mendesak. Mendesaknya di mana? Kalau saya tampil kosongan Bapak Ibu. Tahu tampil kosongan. Saya cuma bergerak dengan pola organik biasa yang selama ini Bapak Ibu lihat di YouTube. Orang tertarik atau tidak? Tidak tertarik. Karena apa? Nomor 1, organik dianggap rendah. Betul atau tidak? Ketika saya membuat katalis, saya membuat organik setara dengan kimia. Bahkan lebih bagus dari kimia. Ini yang saya pakai propaganda untuk merubah mindset orang. Bahwa bertani organik itu bisa. Kalau saya membuat organik bisa setara kimia, kosongan, bisa atau tidak kira-kira? Tidak bisa. Karena itulah saya buatkan katalis. Katalis ini Bapak Ibu, besok kalau Bapak Ibu sudah buat sendiri-sendiri selama 3 tahun, tidak akan beli katalis saya. Kenapa kok tidak akan beli? Kalau sudah dikerjakan. Tetapi kalau sudah pinter sekali, jalan 4 tahun, Bapak Ibu pasti beli katalis saya. Kenapa kok pasti beli katalis saya? Pekerjaannya sudah terlalu banyak. Betul atau betul kira-kira? 3 tahun kan masih semangat-semangat nih, betul atau tidak? Buat, oh ini tuh akhirnya jadi katalis. Setelah bisa buat katalis, percayalah Bapak Ibu, pasti beli. Kenapa kok beli? Sudah repot. Punya ayam sudah 1000, punya semua itu. Katalis kan jadinya uang kecil, betul atau tidak? Itu alasannya. Percayalah. Pasien-pasien saya juga begitu di herbal Bapak Ibu. Di herbal itu, saya ngajari orang untuk buat sendiri-sendiri. Setelah mereka sembuh, saya ulangi ya. Setelah mereka sembuh, setelah mereka sehat, beli produk. Konyol enggak kira-kira? Tahu alasannya? Pak, repot Pak. Setiap hari nyari. Sudah saya bawa praktis saja supaya saya tidak sakit. Itu yang terjadi. Jadi katalis ini Mas ya, kumpulkan saja. Semua bahan. Nanti setelah 3 tahun, jadi tidak bau Pak ya. Sudah jadi katalis. Sayangnya kan cuma 1 bahan Bapak. Harusnya 90 bahan Pak. Berapa bahan Mas? 90 bahan belum? Oh 20 bahan. 20 lebih, tambahi lagi sampai 90, jadi katalis. Dan percayalah, nanti tidak akan buat. Boleh. Kalau itu
Heeh. Heeh. Iya, ampasnya. Tanah gitu boleh. Iya. Tidak boleh ditumpuk. Sekali nyimpen lupakan. Iya. Kalau ditumpuk lagi diberi makan, hidup lagi dia. Kapan matinya? Paham ya? Ya Mas ya? Ngerti maksudnya enggak? Bahan-bahan yang kita buat ini ampasnya ditumpuk sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun nanti diberi makan. Bisa dikasih makan kubis untuk auksin, dikasih makan wortel untuk pembuatan nutrisi. Wortel itu kan taurin untuk dia berbuah, sama buah manis untuk KCl, sama horti. Terus habis gitu dikasih susu kalau untuk membenah tanah karena kita butuh lactobacillus. Kemudian juga diberi kentang kalau kita untuk pengembangan tanah, pembenah tanah juga itu. Begitu Mas ya. Lupakan setelah 3 tahun. Jadi tolong Bapak Ibu, di konsep ini harus belajar sabar ya. Belajar melupakan dan menyimpan. Bisa diterima Pak? Tolong Pak ya, nanti ketika di grup upload Pak ya, suasana rumah setelah Bapak cerita 3 tahun jadi miliarder. Enggak apa-apa. Itu gini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu ganyeng ngomong itu ketika ada topik yang baik kan. Nah, saya kasih trik lagi Bapak Ibu. Ada cara lain. Ada beberapa orang untuk meramaikan warungnya Bapak Ibu. Saya minta maaf ya, ini bukan promosi tapi saya lakukan. Jadi kalau ada, saya kan di radio Bapak Ibu. Cuman Jawa Barat saya tidak masuk. Radio saya cuma sampai Jawa Tengah. Jadi warung supaya rame Bapak Ibu. Itu dibelikan radio, diputar suara saya terus menerus. Jadi pengunjung datang ke situ sambil tanya, sambil diskusi dan sebagainya. Terus yang nomor 2, pendengar saya nomor 2 itu sapi dan ayam. Semua kandang, mana Magetan ya? Magetan mana? Magetan Pak J. Pernah dengar suara saya kan Pak? Ditaruh di kandang sapi atau di rumah Pak? Kandang ayam atau kandang sapi biasanya. Jadi suara saya itu paling sering di kandang sapi dan kandang ayam Bapak Ibu. Jadi katanya ayamnya biar ayam dengar suara saya. Nyaman. Clear Pak, oke? Punya ide sudah? Alhamdulillah.